Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang koneksi antar materi modul 2.3 dengan saya Firtia Ayu Lintasari, CGP Angkatan 11, kelas 122A, Kabupaten Sidoarjo. Tujuan pembelajaran khusus, CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Modul 2.3 ini mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang dilakukan dalam supervisi akademik adalah coaching, di mana memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki diantaranya kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab serta rasa, receive, menerima, acknowledge, memberi tanda, dan summarize, membuat kesimpulan, serta menanyakan. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Yang pertama, cemas. Pada awalnya sebelum mempelajari modul ini, ada sedikit kecemasan, tidak dapat melakukan coaching, apalagi dengan teman sejawat yang lebih tua. Yang kedua, emosi tertarik. Saya tertarik mempelajari modul ini karena manfaatnya untuk kedepannya, baik ke teman sejawat, orang tua siswa, tokoh masyarakat, ataupun pada diri sendiri. Yang ketiga yang saya rasakan adalah gembira. Saya merasa senang karena modul 2.3 coaching ini merupakan pembelajaran baru bagi saya karena saya baru mengenal coaching. Yang keempat, saya merasakan optimis. Saya optimis dapat mengaplikasikannya di sekolah tempat saya mengajar. Apa yang sudah baik dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Saya telah mampu berkolaborasi dengan rekan sejawat sesama CGP dalam mempraktikkan kegiatan coaching dengan alur Tirta. Saya juga telah mampu berperan dengan 3 karakter, yaitu sebagai coach, coachee, ataupun observer. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yaitu kemampuan dalam membuat pertanyaan berbobot saat melakukan coaching agar dapat menggali informasi dari coachee serta menggali pemikiran coachee untuk memunculkan solusi terbaiknya. Keterkaitan antara kompetensi dan kematangan pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 ini, saya merasa kemampuan saya melakukan coaching meningkat. Kemampuan supervisi akademik melalui alur Tirta dan rasa dari pendekatan coaching ini juga meningkat. Saat saya melakukan proses coaching dengan teman sejawat sama CGP, saya harus menahan emosi-emosi ingin keluar dari pertanyaan coaching, ingin berasumsi mengeluarkan solusi sendiri. Dari situlah muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai prinsip coaching. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Yang pertama, diperlukan menjalin hubungan baik dengan kepala sekolah agar supervisi akademik pun lancar dan terasa menyenangkan. Tidak ada pemikiran negatif yang timbul. Yang kedua, perlunya kepala sekolah dan guru saling memahami prinsip coaching dan mau menerapkan prinsip coaching sebelum melakukan kegiatan coaching. Yang ketiga, kepala sekolah dan guru sepakat memahami tujuan coaching adalah untuk meningkatkan kompetensi akademik guru, bukan hanya penilaian saja.
mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Coaching sangat berpengaruh dalam pembelajaran di kelas. Coaching yang dilakukan pada guru bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru serta mengembangkan potensi yang dimilikinya. Coaching akan membentuk pemikiran pribadi guru yang menjadi coach dalam mengolah materi dan mengembangkan pemikiran tersebut sehingga tergali wawasan yang baru. Itu semua tentunya dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari coach. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberatnya adalah menyamakan pemahaman tentang coaching pada komunitas di sekolah. Supervisi akademik sering dianggap sebagai penilaian rutin pada guru dari kepala sekolah, seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi tadi. Yang pertama, alternatif solusinya adalah mensosialisasikan pemahaman tentang coaching pada komunitas sekolah terutama pada rekan guru dan kepala sekolah pada saat rapat guru atau diseminasi. Solusi selanjutnya adalah memberikan contoh bentuk proses coaching dalam supervisi akademik di media sosial ataupun dapat dipraktikkan dengan bermain peran dengan teman sejawat yang juga CGP. Membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu, saya pernah melakukan supervisi akademik yang dilihat oleh kepala sekolah dan rekan sejawat. Kegiatan tersebut hanya sebatas penilaian terhadap guru saja. Tidak ada pra-observasi maupun pasca-observasi. Tidak efektif untuk mengembangkan kemampuan guru, melainkan hanya untuk penilaian saja. Penerapan di masa mendatang. Kegiatan supervisi akademik di masa mendatang harus dijadikan sebagai salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik yang menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi juga menggunakan tahapan coaching, pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Konsep atau praktek baik yang dilakukan dari modul lain yang dipelajari. Modul 2.1. Dalam modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, murid-murid dikelompokkan sesuai kebutuhan gaya belajar mereka untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Sama halnya dengan coaching yang mengembangkan potensi yang dimiliki oleh coach dengan bantuan pertanyaan pemantik dari coach. Dalam modul 2.2, pembelajaran sosial emosional, ada teknik stop dan mindfulness untuk menenangkan pikiran dan fokus agar suasana pembelajaran berjalan kondusif. Dalam modul 2.3 pun begitu. Coaching dilakukan harus dalam kondisi tenang sehingga dapat fokus dan merasakan kehadiran penuh saat melakukan proses coaching. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Faktor utama pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah, yaitu meningkatkan proses pembelajaran untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.